Rasa atau rasa. Rasa ini merupakan sebuah karomah ataupun anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia yang hidup. Mengkaji diri, menemukan jati diri. Mengkaji rasa, menciptakan rasa. Rasa itu dibagi beberapa rasa. Yang pertama rasa tunggal, rasa sejatinya rasa, rasa sejati, rasa tunggal jati. Di mana rasa ini semuanya ada di diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang sempurna. Rasa tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Rasa tidak bisa digambarkan, tapi rasa bisa berubah dan membuat karakter seseorang sehingga bisa nyata secara dohir, terlihat nyata. Ilmu tanpa rasa, maka hambar terasa. Menyampaikan sebuah ilmu tanpa rasa, maka ilmunya pun tidak akan bermakna. Rasa tunggal. Rasa tunggal ini sejatinya kita rasa yang ada di jasmani kita, di jasad kita. Yaitu apa? Rasa lapar, rasa haus, ya, yang dimiliki oleh jasad kita. Itu namanya rasa tunggal. Yang kedua, sejatinya rasa. Sejatinya rasa ini dimana kita dapat merasakan dari efek organ-organ tubuh kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mata, kita bisa merasakan sesuatu yang indah. Kita bisa melihat bagaimana orang tersenyum, bagaimana orang bersedih, bagaimana orang marah. Lalu kita bisa merasakan indahnya alam. Lalu kita diberikan kelebihan telinga. Kita dapat mendengar suara yang merdu, suara yang orang-orang tertawa, bernyanyi, mengaji, bersolawat. Ini langsung dirasakan efeknya kepada sanubari kita. Inilah yang disebut sejatinya rasa. Lalu hidung kita menikmati, merasakan wewangian, merasakan bau yang tidak sedap. Lalu kulit kita ketika dicubit, disentuh, maka merasakan sakitnya. Ketika dihalus, merasakan kelembutannya. Lidah kita merasakan yang namanya pahit, asin, maupun manis. Rasa yang ketiga merupakan rasa sejati. Rasa sejati inilah yang dimana ini pun sulit untuk digambarkan, tetapi dapat terlihat bahwa orang tersebut mendapatkan sebuah titik klimaks dari sebuah rasa tersebut. Yaitu apa? Rasa sejati ini adalah rasa yang ditimbulkan dari sebuah hubungan suami istri, di mana ketika rasa ini mencapai titik puncak, maka rasa ini tidak bisa digambarkan dengan apapun, tetapi dapat dilihat bagaimana orang tersebut mencapai titik rasa yang maksimal. Yang keempat, itu rasa tunggal jati. Rasa tunggal jati inilah di mana rasa kita bisa merasakan kepada, bukan hanya kepada makhluk Allah yang lain seperti manusia saja, tetapi seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini, kita pun memberikan rasa. Contoh, kita selama ini hablum minanas, kita menjaga perasaan sesama manusia. Bagaimana kita menjaga perasaan orang lain agar tidak terluka, agar tidak teriris hatinya, agar tidak kecewa. Lalu bagaimana kita juga membuat agar orang lain merasa bahagia,
tersenyum, suka duka atas apa yang kita berikan kepada mereka. Tetapi kita lupa, ada makhluk Allah di sekitar kita, di alam ini, yang memang Allah tugaskan untuk melayani manusia. Itu bagaimana rasa kita kepada makhluk Allah yang lain, seperti ikan, seperti tumbuhan, seperti saudara kita yang ada di dunia ini, angin, air, api, dan tanah. Apakah kita sudah cukup memberikan rasa kepada mereka? Apakah kita sudah cukup memikirkan rasa kepada mereka? Bagaimana ketika kita ingin memakan seekor ikan? Ketika ikan itu kita tangkap, maka ikan tersebut akan bermunajat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah bahwa dirinya ingin disempurnakan di dalam tubuh manusia. Tetapi kita sebagai manusia, apakah kita mempunyai rasa kepada mereka? Bagaimana cara kita menyempurnakan mereka? Apakah dengan rasa dan tidak dengan rasa? Bagaimana kita cara membunuh mereka, mematikan mereka, menyempurnakan mereka? Apakah dengan asmanya Allah? Mereka bahagia akan dikubur dalam tubuh manusia. Tetapi cara kita menyempurnakan mereka, ini yang kadang kita tidak menggunakan rasa.